Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel Andin TV, channel yang membahas tentang ekonomi, keuangan, sosial, budaya, kearifan lokal, dan isu-isu terhangat lainnya. Sebelum menyaksikan tayangan kami, mohon kiranya agar like, share, subscribe, dan jangan lupa menekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan menerima informasi dari kami. Terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan membawakan suatu materi terkait dengan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Walaupun ini sudah diajarkan Anda sudah pernah mendapatkan materi ini, tetapi ilmu itu selalu saling menutupi satu sama lain ya. Jadi kesempurnaan itu pada dasarnya hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita manusia hanya mencoba untuk mempelajari mengkaji, menganalisis dan kemudian menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang Allah telah berikan kita disebarkan di atas muka bumi ini. Dalam materi nanti ini kita akan banyak membahas tentang kualitatif sebenarnya, walaupun ada juga kita mencoba pembelajaran ini membahas tentang kuantitatif. Perlu kita pahami bahwa di bawah sinar matahari ini itu tidak ada sesuatu yang baru ya. Tidak ada sesuatu yang baru. Semuanya telah ada ya sebelumnya, disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi akan muncul pertanyaan, kalau begitu mengapa kita mencari? Nah, jadi logikanya bahwa tidak ada sesuatu yang baru di bawah sinar matahari ini. Jadi semuanya telah ada sebelumnya, lalu kita menemukan menjadi ada. Nah, yang ada ini menunjukkan telah ada sebelumnya. Jadi kita hanya melakukan pencarian atau inquiry untuk menemukan kembali apa yang belum kita temui atau apa yang belum kita ketahui. Jadi kita hanya mencari kembali yang Allah telah sediakan sebelumnya, yang Allah telah berikan. Berarti kita ingin mengetahui kebenaran, sesuatu kebenaran yang Allah berikan kepada kita, yang sesungguhnya itu melalui sebuah penelitian dengan metode penelitian yang tepat. Nah, jadi kita mencari kembali kebenaran itu. Pesawat yang ada sekarang itu dulu kan memang tidak ada. Sebenarnya pesawat sebelumnya sudah ada. Lalu di mana tempatnya ya? Pertama ada di benak kita. Yang kedua ada di alam semesta. Dalam bentuk misalnya tanah yang belum diolah ya. Pemikiran, gelombang elektromagnetik, semangat dan seterusnya ya. Jadi itu yang kita cari dan kita satukan menjadi sebuah produk. Muncul produk baru, tapi produk itu sudah ada sebelumnya. Nah, jadi semuanya telah ada ya, jadi sisa kita mencari melakukan inquiry untuk menunjukkan kebenaran apa yang kita mau hasilkan. Nah, ini logika yang pertama yang kita harus pahami sebelum kita memulai sebuah pencarian, bahwa segala sesuatu yang ada di bawah sinar matahari ini pada dasarnya adalah sudah ada sebelumnya ya. Nah, lalu penelitian mana yang dimaksud? Nah, kalau kita ingin mencari penelitian mana yang kita maksud untuk menemukan sesuatu yang baru itu yang telah ada sebelumnya. Nah, jadi penelitian yang dimaksud adalah penelitian yang baik ya. Nah, ingat ini, penelitian yang baik ya. Lalu nah ini juga menjadi masalah ya ketika dalam praktek kita melakukan bimbingan kepada dosen dalam hal melakukan riset. Jadi ada semacam semacam suatu ungkapan mengatakan bahwa penelitian yang baik itu adalah penelitian yang ditandatangani oleh pembimbing atau promotor ya.
Nah, jadi itu menjadi, ini sebenarnya bukan sebuah kesimpulan yang baku, tetapi ini berakar dari pengalaman-pengalaman bahwa penelitian yang baik itu adalah yang ditandatangani oleh pembimbing, karena sebaik apapun kita punya hasil penelitian, kalau tidak mendapat respon dari pembimbing maka kita tidak akan selesai. Itu dalam praktek yang kita dapati ya ketika kita melakukan proses. Nah, tetapi bukan itu yang kita maksud sebenarnya ya. Kita harus tetap profesional dalam menjawab pertanyaan ini. Penelitian yang baik itu adalah penelitian yang mencapai tujuannya dengan pendekatan metode yang tepat. Nah, ini kita perlu garis bawahi di sini, adalah penelitian yang mencapai tujuannya. Nah, tentu di dalam kita melakukan penelitian ada research question ya yang kita ajukan, baik dalam konteks kuantitatif itu sendiri maupun dalam konteks kualitatif. Jadi penelitian yang mencapai tujuannya, tentunya dengan melalui pendekatan atau metode yang tepat ya. Yang tepat ini yang tepat karena ada juga metode yang tidak tepat ya. Kalau kita bahkan di dalam penelitian kualitatif itu kadang kita selalu senantiasa merubah itu metode-metode. Kalau itu kualitatif, kalau kuantitatif itu cenderung tetap ya. Tapi kalau kualitatif itu cenderung kita melakukan perubahan-perubahan dalam pilihan metode, karena kadang informasi yang kita dapatkan di lapangan itu kadang tidak sesuai dengan metode yang kita ajukan. Sama halnya ketika kita masuk ke dalam hutan ingin menebang pohon ya, kualitatif berarti kita membawa kapak ya, atau tetapi kadang ketika kita masuk ke dalam hutan itu kadang alat yang kita bawa itu tidak cocok dengan situasi dan kondisi yang ada di dalam hutan itu. Maka kita perlu mengganti namanya alat ya, alat potong. Sama dengan penelitian kualitatif itu sendiri ya, dalam meneliti bahwa kadang memang metode itu yang kita ajukan tidak sesuai dengan dalam mengolah data-data yang kita dapatkan, sehingga kita butuh penyesuaian metode. Jadi penelitian yang baik adalah penelitian yang mencapai tujuannya dengan pendekatan metode yang tepat. Nah, sekarang tadi kita sudah mengatakan bahwa kita melakukan inquiry, mencari kebenaran. Lalu kebenaran apa yang kita mau cari ya? Nah, karena kebenaran absolut itu kan hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, dalam konteks ilmu pengetahuan, maka kebenaran yang dimaksud itu adalah kebenaran metodologi. Nah, ini perlu dicatat. Oleh sebab itu ketika ada sebuah hasil riset, jangan dulu langsung kita mentah-mentah untuk menolaknya ya. Harus kita menyatukan persepsi. Ini metode apa yang digunakan. Ya. Nah, baru kita bisa mengkritisi metode itu. Jadi setiap hasil penelitian yang dilakukan secara hati-hati, terstruktur, sistematis, berdasarkan metode yang tepat, harus kita akui sebagai sebuah kebenaran. Tetapi kebenaran metodologi. Ya. Nah, oleh sebab itu, untuk kalau kita tidak puas dengan hasil penelitian itu, maka kita harus melakukan counter terhadap hasil riset itu dengan cara, kalau dalam istilah kualitatif itu namanya kick paradigm ya. Jadi kita menendang kembali paradigma itu dengan paradigma yang lebih sesuai dengan untuk menjawab hasil riset itu, supaya kita bisa menggeser hasil riset itu dengan satu paradigma yang baru juga, atau satu metode yang tepat ya. Atau satu metode yang tepat. Jadi itu pada dasarnya jadi paradigma akan berhadapan dengan paradigma ya, atau metode akan berhadapan dengan metode. Ini kadang terutama pada masa-masa kampanyenya pilkada, ada hasil survei. Kadang kita tidak puas atau menyaksikan hasil survei itu. Tetapi ya kalau Anda tidak puas, maka Anda harus melawannya dengan metode-metode yang sesuai ya. Nah, sekarang kita mencoba masuk pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Ini sangat penting kita pahami. Yang perlu kita pahami di sini bahwa kalau pengetahuan itu dapat lahir dari ketika kita membaca ya, kita melihat, kita mendengar, kita merasakan, kita menyentuh sesuatu, kita menyimpulkan.
Nah, kalau kita berjalan dari Gorontalo ke Makassar atau sebaliknya, maka sepanjang perjalanan itu apa yang kita lakukan itu adalah sebuah pengetahuan. Apakah kita melihat sesuatu yang baru dalam hidup kita atau kita berbicara dengan seseorang, ya. Tetapi kalau ilmu pengetahuan itu harus melalui sebuah riset, ya. Nah, jadi ada riset yang harus dilakukan. Riset yang dilakukan secara hati-hati, terstruktur, sistematis, berdasarkan metode yang tepat, ya, sehingga akan melahirkan sebuah ilmu pengetahuan. Inilah yang dikatakan dengan modern. Jadi istilah modern itu adalah melalui riset, ya. Jadi kadang kita tidak paham apa itu modern, ya. Berarti melalui sebuah riset ilmu pengetahuan, ya, melahirkan sebuah ilmu pengetahuan. Nah, kalau melalui pengetahuan hanya baca, lihat, dengar, ini hanya merupakan hasanah pengetahuan. Jadi pantaslah ketika kita melakukan sebuah penilaian kepada orang yang banyak, misalnya berbicara tentang sesuatu, kita katakan orang itu banyak pengetahuannya, itu sudah benar, ya. Tetapi belum tentu orang itu banyak ilmu pengetahuannya, belum tentu. Karena seberapa banyak dia melakukan riset, maka sebegitu banyak ilmu yang dia bisa hasilkan, ya, dalam konteks ilmu pengetahuan. Ya, ini hanya pengantar saja, ya, supaya kita sedikit memahami. Nah, kita masuk ke inti bahwa penelitian itu kan pada dasarnya menurut Bock dan Gold, ya, itu ada dua, ya, bahwa ada penelitian jenisnya kuantitatif dan ada kualitatif. Anda sudah makom ini, ya, sudah mendapatkan pembelajaran dari sebelumnya, ya. Nah, ini adalah struktur dalam kita melakukan riset. Jadi kita harus memilih kuantitatif atau kualitatif. Nah, setelah kita menentukan jenisnya kuantitatif atau kualitatif, ya, selanjutnya kita memilih paradigma. Paradigma apa yang kita pilih, ya, ketika kita sudah menentukan salah satu jenis ini. Nah, ketika kita sudah menentukan paradigma, kemudian kita menentukan jenis penelitiannya. Itu kalau kuantitatif biasa istilah jenis penelitian. Kalau di kualitatif biasa istilahnya pendekatan atau varians penelitian. Ya, walaupun juga dalam beberapa literasi dikatakan kalau kualitatif ada jenis penelitian. Tetapi dari beberapa buku-buku belakangan saya baca bahwa istilah pendekatan itu lebih didominasi, ya, tentang untuk menunjukkan turunan daripada paradigma apa yang kita ingin gunakan. Ini sebenarnya pendekatan adalah metode, ya, metode apa yang kita gunakan dengan pendekatan apa. Nah, di sini juga masih banyak sebenarnya turunannya. Ada mazhab, ada sekte, ya. Kalau misalnya paradigma kritis itu mazhabnya itu Frankfurt di Jerman, ya. Nah, di sana ada tokoh-tokohnya kayak Adorno, Horkheimer dan seterusnya, ya. Nah, termasuk sebenarnya itu kayak pemikir-pemikir sosialis itu kan kritis juga itu, karena dia mengkritisi yang namanya paham kapitalis dan liberalis. Nah, jadi sebenarnya di sini sudah terjadi perang ideologi sebenarnya, ya, perang ideologi. Jadi di sini banyak di paradigma kualitatif juga banyak pertentangan, ya. Mereka ini saling melakukan perang, ya, perang ideologi, ya, dalam mempertahankan pemikiran-pemikiran yang mereka telah lahirkan, ya. Ya, itu dikatakan tadi kick paradigm, ya, artinya menendang paradigma. Nah, itu jadi ini terjadi sebuah sebuah pergolakan juga, ya, terjadi sebuah pergolakan dalam mempertahankan sebuah ideologi pemikiran, ya. Ya, nanti ini kita akan bahas, ya. Mungkin ini kita lewatkan bahas secara sedikit saja. Nanti kita masuk ke inti daripada paradigma dan pendekatan. Nah, kemudian, ya, masih kerangka yang tadi bahwa penelitian kuantitatif itu dikenal juga dengan istilah lain, ya, dengan tradisional. Jadi kuantitatif itu adalah tradisional, artinya memang ini adalah jenis penelitian yang awal, ya, yang sudah lama. Dikatakan juga bersifat positivistik, ya, karena ini banyak terkait dengan angka-angka, ya. Kemudian juga dikatakan eksperimen, ya, eksperimental, ya. Kemudian empiris. Ini ada istilah. Bahkan kuantitatif pun dikatakan
penelitian penelitian positivistik, ya biasa dikatakan demikian, atau penelitian mainstream, ya mainstream. Nah, kalau kualitatif itu dikatakan juga konstruktivisme, atau ini membahas tentang realitas, ya kebenaran tunggal. Kemudian kadang disebut juga naturalistik, interpretivisme, dan posmo, ya postmodernisme disebut juga dengan posmo. Nah, ini lagi posmo terbagi 3, ya. Ada Derrida. Kita memahami makna yang ada di dalam sebuah misalnya fakta sosial atau interaksi sosial, ya. Kita harus memahami makna. Nah, jadi pada dasarnya kalau kita ingin memberikan sebuah ilustrasi, ya ilustrasi antara kedua kutub yang ekstrim ini, ya antara kuantitatif dan kualitatif, kita berikan contoh misalnya ketika kita melihat gunung atau hutan, maka apa yang dilihat itulah kuantitatif. Kita melihat, oh berarti gunung ini warnanya biru atau hijau, ada daun-daun yang sudah mulai membaur, ya ketinggiannya sekian. Nah, itu adalah fakta empiris yang nampak di depan mata kita. Itu ada kuantitatif. Lalu kalau kualitatif bukan penampakannya, tetapi kita harus masuk ke dalam, ya ke dalam hutan itu, melihat apa yang ada di dalam itu, ya. Jangan sampai yang kejauhan kita melihat warnanya biru, ternyata ketika kita masuk ke dalam warnanya hijau, ya. Jadi itu kan makna yang ada di dalam, ya. Itu satu, kita bisa simpulkan. Yang kedua, bahwa hutan itu ketika kita masuk ada perasaan sejuk misalnya, sangat bagus untuk kehidupan. Berarti maknanya adalah kehidupan. Nah, jadi nanti tergantung persepsi mana kita mau, paradigma apa yang kita gunakan dalam menyimpulkan sebuah perjalanan riset kita, ya. Jadi nanti akan tergantung dengan paradigma mana yang kita pilih. Nanti kita akan masuk ke situ. Nah, kemudian yang selanjutnya ini saya simpulkan sedikit supaya ada gambaran dari kita tentang kuantitatif dan kualitatif. Jadi sini kan kuantitatif paradigma, disebut juga positivistik atau mainstream, ya. Nah, ini kalau kualitatif dikatakan juga non positivistik atau non mainstream, ya. Nah, disebut juga paradigma interpretif. Jadi ini adalah jenis-jenis paradigma yang ada di kualitatif. Jenis paradigma ini kita bahas satu-satu, ya. Walaupun tidak semuanya, karena mungkin waktu juga yang membatasi kita, ya. Jadi paradigma yang terdapat di kualitatif ada interpretif atau interpretivisme, kritis atau kritikal, kemudian posmo, ya atau postmodernisme, kemudian religiositas, dan ini masih ada beberapa sebenarnya paradigma. Jadi setiap bidang ilmu di sosial itu, ilmu sosial dan ilmu komunikasi, ada beberapa paradigma yang mereka biasa pegang, ya. Nah, kalau paradigma kuantitatif itu tadi positivistik. Nah, ini paradigma kuantitatif ini biasa juga disebut dengan paradigma tapi ini bukan dalam catatan, ya. Ini hanya sebuah ungkapan saja, adalah paradigma kacamata kuda, ya. Nah, ini kenapa harus kacamata kuda? Karena kuda itu kita lihat di kampung mungkin masih ada kuda diberikan penghalang, ya penghalang kiri dan kanan supaya kebenaran, dia hanya melihat sebuah kebenaran hanya satu saja, kebenaran yang ada di depannya. Dia tidak melihat lagi kebenaran yang ada di samping kiri atau di belakang atau di atas dan di bawah, ya. Nah, kalau kualitatif ini, ya itu dikatakan kebenaran yang memiliki banyak pintu, ya. Jadi ketika kuda dilepaskan dia punya kacamata, maka dia bisa bergeser ke kiri, ke kanan atau ke belakang, ya. Karena sudah banyak pintu-pintu kebenaran yang mereka sudah lihat. Nah, jadi kalau Anda ingin melihat banyak pintu kebenaran, maka silakan mencoba untuk terjun ke dalam paradigma kualitatif, non positivistik atau kualitatif. Lalu muncul pertanyaan, apakah antara kedua paradigma ini mana yang lebih baik? Jadi secara teoritis kedua paradigma ini pada dasarnya sama, ya. Kita tidak boleh mengistimewakan antar satu keduanya, ya. Karena kedua paradigma ini akan melahirkan sebuah teori, ya.
teori. Kalau kuantitatif lebih kepada melahirkan proposisi, kalau di sini melahirkan teori yang teori kebaharuan dalam sebuah teori ya. Nah, kemudian jenis penelitian kalau di kuantitatif ini juga banyak berdasarkan pendekatannya. Saya mencoba menampilkan di sini misalnya korelasional, eksperimen, survei, ex post facto, dan ada beberapa. Ini banyak ya. Nah, karena tidak mungkin kita akan membahas satu persatu. Nah, kemudian kalau pendekatan dalam kualitatif ada etnometodologi, etnografi, dramaturgi, fenomenologi, studi kasus, kronologi teori, biografi. Belakangan ketika saya disertasi saya menemukan sebuah mengonstruksi sebuah pendekatan yaitu siri napese metodologi. Nah, nanti juga saya akan bahas sedikit ya. Dan ini sudah digunakan, saya juga sudah gunakan di dalam penyusunan jurnal, pembuatan jurnal, dan juga ada beberapa mahasiswa saya yang menggunakan metode ini ya, metode ini. Jadi ini harus dipahami dulu ya. Strukturnya ya, dalam struktur dalam turunan pendekatan jenis penelitian yang kita menggunakan. Kalau paradigma kualitatif, paradigmanya apa? Interpretif misalnya. Interpretif ini bisa menggandeng pendekatan etnometodologi, etnografi, dramaturgi ya. Ya, sesuai dengan kondisi yang ada ya. Tapi kalau kritis ya mungkin kita bisa menggunakan apa di sini ya. Ini pada dasarnya bisa kita kita gandengkan ke bawah. Harusnya sesuai, nanti kita harus memahami dulu substansi daripada kita punya riset ya, apa substansi informasinya supaya kita dapat menyandingkan ya. Oke, sekarang kita masuk ke penelitian kuantitatif. Nah, ini Anda sudah pahami ya. Jadi ini pendekatan kuantitatif ini berhubungan antar variabel sebenarnya ya. Jadi dia lebih banyak menguji teori-teori tertentu. Ya, jadi seperti kalau kita melihat judul-judul pengaruh misalnya biaya pemasaran terhadap penjualan, berarti kita ingin menguji hasil riset sebelumnya. Jadi penelitian kuantitatif adalah disebut juga penelitian uji. Walaupun tidak semua rumusan masalah itu harus ada namanya melihat pengaruh, tidak selamanya ya, tetapi salah satu contoh yang paling sering digunakan itu adalah dalam melihat menguji hasil riset sebelumnya. Contohnya, ketika kita melempar batu ke atas di daerah A, di daerah Gorontalo, apakah jatuh ke bawah? Nah, hasil penelitian menunjukkan jatuh ya. Nah, kemudian kalau kita lempar di Makassar ya, kita mau uji hasil riset yang ada di Gorontalo, ternyata batu yang dilempar ke atas jatuh ke bawah. Ya. Berarti ada pengaruh ya, pengaruh gravitasi di situ. Nah, ketika kita mau uji di Makassar ternyata hasilnya sama. Nah, berarti kita menguji teori yang ada dihasilkan di Gorontalo, bahwa ternyata sama, ya. Nah, itu adalah salah satu bentuk penelitian kuantitatif, ya. Nah, seperti ini, pengaruh kebenaran terhadap kepemimpinan, kejujuran, keadilan, ya. Itu dia. Jadi ini dipelopori oleh, ada beberapa sebenarnya, diantaranya Auguste Comte, Emile Durkheim, Newton, dan John Locke. Ya, ini adalah pelopor-pelopor daripada kuantitatif. Nah, kalau kita mau mencoba masuk membahas tentang filsafat ilmu, sebenarnya masa Aufklärung ya, itu sudah atau Renaissance di Eropa ya, sebenarnya sudah muncul beberapa pemikir-pemikir awal seperti misalnya René Descartes ya, yang mengatakan cogito ergo sum ya. Jadi saya berpikir maka saya ada. Jadi René Descartes ini sebenarnya adalah bapak pemikir ilmu pengetahuan modern sebenarnya ya, karena dia itu tidak mempercayai sesuatu sebelum diuji kebenarannya. Ini kan penelitian uji ya. Dia belum mempercayai sesuatu sebelum diuji. Dia hanya mempercayai bahwa dia sedang berpikir. Yang lain itu dia tidak percaya. Makanya untuk mengetahui kebenaran sesuatu, maka dia harus uji terlebih dahulu ya. Sebenarnya kalau kita masuk ke filsafat ilmu ya, René Descartes. Jadi penelitian kuantitatif ini yang ya banyak terkait dengan angka-angka sebagai alat analisis dalam alat analisis ya, dan melakukan kajian penelitian. Jadi ya, terutama yang sudah diteliti sebelumnya. Nah sekarang ini terkait dengan variabel ya. Jadi data-datanya itu terkait dengan nanti akan
dihubungkan dengan variabel ya dalam menganalisis. Ini Anda mungkin sudah pernah melakukan ini di sebelumnya ya. Jadi disebut juga penelitian empiris, di mana informasi dan data ya di sini itu diukur secara sistem dengan matematis ya. Ya, jadi paradigma positivisme atau positivistik ya meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas sosial. Jadi realitas sosial ya atau ilmu pengetahuan. Jadi dalam paradigma ini ya ingin melihat manusia itu hanya dari satu aspek. Jadi hanya satu aspek atau dimensi saja, yaitu dimensi apakah dia sadar atau tidak, atau kesadaran atau ketidaksadaran, atau tingkah laku yang berbentuk reduksionisme ya. Jadi contohnya kalau kita ingin meneliti tentang pengaruh biaya pemasaran terhadap penjualan, maka kita hanya melihat biaya pemasarannya saja berpengaruh kepada penjualan. Itu dikatakan fokus ke satu titik ya. Itu kurang lebih ya daripada penelitian kuantitatif. Nah, cuma nanti dalam menganalisis datanya tentu kita menggunakan alat analisis atau alat bantu juga ya, alat bantu misalnya SPSS atau semacamnya ya. Nah, ada beberapa jenis penelitian kuantitatif yang mungkin Anda sudah pernah dapatkan. Sebenarnya sudah lazim, kayak misalnya penelitian eksperimen ya. Eksperimen ini kan pada dasarnya merupakan jenis penelitian yang memberikan perlakuan-perlakuan khusus terhadap sebuah objek ya, atau bahkan manusia sebenarnya ya, untuk mengetahui apa yang terjadi ketika kita memberikan perlakuan-perlakuan khusus itu ya. Seperti misalnya kita ingin melihat membuat sebuah eksperimen dua kelompok manusia ya, accounting misalnya dengan manajemen ya, atau accounting A dengan accounting B, artinya penyusun laporan A dengan penyusun laporan keuangan B. Yang satu misalnya diberi keperlakuan A misalnya adalah orang-orang yang benar-benar berpegang pada Al-Quran dan hadis ya, dan yang kedua adalah yang kita ambil secara acak ya, apakah ada perbedaan antar keduanya ketika menyusun laporan keuangan. Nah, ini sangat penting ya. Laporan keuangan itu tidak selamanya laporan keuangan itu mencitrakan ketika hasilnya bagus, positif, kita mengatakan ini bagus, belum tentu, karena kualitas siapa yang menyusun laporan keuangan itu. Nah, kualitas laba, kita mendapatkan laba misalnya 10 miliar. Tapi apakah laba yang ada di situ kualitasnya memang seperti apa? Nah, dengan melakukan eksperimen ya dapat kita mengetahui bahwa ternyata ada perlakuan khusus yang berbeda ketika kita memberikan eksperimen terhadap dua kelompok ya dalam menyusun laporan keuangan. Itu bisa ya. Nah, kemudian penelitian korelasional seperti yang kita bahas tadi ya, melihat hubungan ya. Korelasinya apa ya? X terhadap Y ya, X1, X2, X3 terhadap Y. Nah, kemudian yang ketiga ada namanya penelitian survei. Ini yang sering banyak dilakukan ya. Saya juga ini pernah terlibat di sini selama 5 tahun melakukan survei di 23 kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan ya, untuk melihat kemajuan pembangunan ya, inovasi di Sulawesi Selatan. Kemudian ada juga metode ex post facto ya. Sebenarnya ini penelitian yang ada semua di sini saling berhubungan satu sama lain ya. Jadi penelitian ex post facto ini kalau secara kamus ini kan artinya fakta yang telah berlalu sebenarnya, atau penelitian setelah peristiwa yang terjadi ya. Nah, jadi ini ex post facto ya merupakan penelitian yang bertujuan ya untuk menemukan penyebab yang memungkinkan perubahan perilaku ya, atau gejala ya, atau fenomena yang disebabkan oleh suatu peristiwa ya. Seperti kalau kita lihat contohnya pengaruh minuman keras terhadap kenakalan remaja ya, berarti itu ada fenomena yang disebabkan oleh sebuah peristiwa ya.
minuman keras terhadap kenakalan remaja. Ya. Sekarang kita masuk ke kualitatif. Nah, ini akan banyak kita bahas ya. Penelitian kualitatif. Nah, penelitian kualitatif ini seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ini adalah substansinya ada pada makna ya, makna. Kalau kita meneliti misalnya seseorang ya, misalnya ada satu orang kita teliti tentang kepemimpinannya, apakah itu religius atau tidak ya, bagaimana sih religiusitas seorang pemimpin ya, nilai-nilai apa yang mereka kembangkan selama ini sehingga dia memimpin sebuah organisasi itu sukses ya. Nah, jadi kita harus memang dekati dia secara ketat ya, secara lebih dekat lagi ya. Apakah kita ajak pergi minum di kafe ya, atau kita ajak pergi, atau kita ke rumahnya, atau kita bermalam di rumahnya. Jadi kita harus dampingi terus untuk menemukan makna yang apa yang ada di dalam dirinya, diri seorang pemimpin. Sama halnya ketika Anda punya teman ya, dengan sahabat tentu berbeda. Jadi yang memiliki sahabat itu akan memahami apa makna yang ada dalam diri orang itu lebih dalam ketimbang ada seorang teman. Kalau Anda punya sahabat, maka Anda bisa memahami nomor pakaiannya, sepatunya, sifatnya, pasti Anda paham. Karena itu lebih dalam, ya. Jadi penelitian kualitatif harus lebih dalam dan tidak perlu terlalu banyak. Lebih spesifik, lebih kecil itu lebih bagus, ya, supaya lebih dalam. Jangan seperti teman saya dulu meneliti 23 kabupaten dan kota disertasi. Saya mengatakan, Anda kuantitatif atau kualitatif? Dia bilang saya kualitatif, Pak. Saya bilang kalau itu pandangan saya itu keliru secara teoritis. Kualitatif itu bukan mengeneralisasi, berarti itu deduktif. Kita ini induktif. Jadi ambil spesifik, ya, ambil spesifik sebuah objek yang kita ingin teliti, baru kita dalami itu. Semakin kecil dan semakin dalam itu semakin bagus. Sehingga teori yang kita hasilkan itu betul-betul menjadi sebuah temuan yang spektakuler, ya, sebuah temuan spektakuler. Karena mendalam, titik ketika kita membuat tulisan titik di atas kertas, ketika kita selidiki secara mendalam, itu akan melahirkan sebuah buku dan sebuah teori ya, namanya teori titik. Ini misalnya saya beranggapan ya, dalam pemikiran saya, manusia itu berasal dari sebuah titik. Nah ini kan menarik ya, kalau digali titik apa? Bagaimana bentuk titik itu? Warnanya apa? Bagaimana kalau diperbesar, bagaimana bentuknya titik itu kalau diperbesar? Lebih mendalam, supaya kita bisa menemukan sebuah makna. Nah, jadi gaya penelitian kualitatif ini dipengaruhi oleh paradigma naturalistik. Ya, nanti kita bahas ini. Naturalistik ini bersifat alami ya. Jangan mengada-ada ya. Jadi apa yang aktor atau objek yang kita teliti, apa yang dia katakan ya kita catat. Jadi jangan kita melakukan manipulatif di dalam sebuah hasil riset itu ya. Apa yang kita dapatkan ya itulah yang kita angkat. Berbeda kalau ketika kita kuantitatif, ketika ada tidak valid kita bisa menyesuaikan ya. Ketika misalnya 50 responden, kemudian kita olah, kemudian muncul sesuatu yang tidak valid, ya kita bisa menyesuaikan. Tetapi kalau kualitatif tidak boleh ya. Kalau kita melihat orang miskin, dia katakan saya tidak miskin, ya katakan itu tidak miskin. Lalu mengapa dia tidak miskin? Tanya dia, amati dia, dekati dia, pahami dia. Kenapa dia tidak miskin? Padahal secara kasat mata dia miskin. Saya pernah melakukan yang saya kata-kata riset 5 tahun itu di kabupaten kota. Pada satu ketika 2013 kalau tidak salah 12 atau 11, ada salah seorang alumni Jerman perempuan itu ikut sama kami. Ketika kami lewat di daerah utara Makassar, dia menemui banyak rumah-rumah gubuk-gubuk ya. Ya, Impang. Dia katakan kok di sini banyak orang miskin. Nah, ini menarik pertanyaan ini. Tapi dia sudah bisa bahasa Indonesia walaupun terbata-bata. Di sini kok banyak orang miskin loh. Di sini banyak orang miskin. Coba lihat rumahnya itu kayak ya jauh di luar daripada kalau kita ini biasa saja kan sering kita lihat. Nah, kita jelaskan kepada mereka. Cuma pada dasarnya mereka itu tidak miskin. Mereka adalah orang kaya. Tapi mereka memang senang tinggal di gubuk semacam itu. Tapi aset mereka itu lebih banyak daripada aset kita.
Oh, baru dia bisa sadar. Oh, begitu ya. Coba dilihat di sini satu bagian itu empang itu nilainya tidak kurang daripada 100 juta. Ya, apalagi empang-empang di daerah Pangkep itu besar sekali ya, luas. Itu tidak kurang 100 juta. Ini mereka punya ini ada berapa bagian ini. Oh, baru dia sadar. Nah, ini berarti dia melihat dalam kacamata kuda tadi itu kacamata kuantitatif. Tetapi ketika dia melihat dalam kacamata kualitatif, maka jawaban itu akan salah. Nah, ini lagi kita belum masuk ke paradigma. Paradigma. Nah, ketika kita masuk paradigma itu lebih luas lagi jawaban kita ya. Itu. Nah, ini ada juga perspektif post positivistik tadi sudah dibahas ya. Kritis. Nah, ini nanti kita bahas ya, kritis, kemudian postmodernisme. Ya. Nah, masuk ke paradigma. Nah, ini dia ya. Jadi paradigma itu cara pandang ya. Atau worldview. Jadi ketika terjadi kecelakaan atau di salah satu tol misalnya terjadi kecelakaan, muncul informasi bahwa di situ memang sering terjadi kecelakaan. Di situ ada ini, ada itu, ada ini, dan seterusnya, macam-macam. Berarti setiap tanggapan yang berbeda itu memiliki paradigma yang berbeda. Ketika seorang yang religiusitas, yang memiliki paradigma religiusitas, mengatakan bahwa kecelakaan itu adalah merupakan sunnatullah, takdir ya, yang telah digarisbawahi oleh Allah. Tetapi ketika kita masuk ke paradigma kritis, maka kita mengatakan, oh ini karena pemerintah tidak serius di dalam memberikan arahan dalam berlalu lintas, tidak ada marka jalan, tidak ada rambu-rambu lalu lintas, dan seterusnya. Jadi tergantung dari paradigma, ya, paradigma apa yang kita gunakan dalam menyikapi sebuah fenomena atau peristiwa yang terjadi. Seperti pada gambar ini, pada gambar gajah. Jadi dalam gambar ini setiap manusia, orang ini akan memberikan persepsi yang berbeda. Ya, kemudian paradigma positivistik ya. Jadi ini kebenaran tunggal ya. Asumsi dasar paradigma positivistik adalah didasarkan pada prosedur baku yang berbeda ya, atau common sense. Dia hanya penampakan. Jadi positivistik adalah penampakan ya. Biasa katakan orang akal sehat ya. Jadi kalau kita menonton di televisi ada istilah akal sehat, berarti itu adalah positivistik ya. Ini ada beberapa, bersifat deduktif, mengeneralisasi ya, dari umum ke khusus ya. Kemudian mnemotetik ya, ada interaksi variabel ya, mnemotetik. Kemudian melalui indera, jadi kemampuan itu indera ya, penglihatan, pendengaran ya. Kemudian bebas nilai. Nah, ini juga jangan kita terjebak ya. Jadi positivistik atau kuantitatif dikatakan juga bebas nilai. Nah, bebas nilai di sini bukan berarti tidak ada nilai-nilai yang digunakan di dalam melakukan riset, tetapi memisahkan antara fakta dengan nilai ya. Fakta dengan nilai. Nah, melihat penilaian sebagai ya ini ya, dan ini asumsi dasar dari paradigma positivistik ya. Nah, dalam paradigma kita sudah diskusi lebih awal tadi. Dalam paradigma itu ada yang dipahami dengan epistemologi, ontologi, dan metodologi. Ini menurut Guba dan Lincoln ya. Nah, ini adalah dasar. Ini kita lewatkan saja karena Anda sudah mendapatkan sebelumnya ya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam jenis paradigma dan pendekatan. Ini dia ya yang sangat kita harus pahami lebih jauh. Di sini ada dua paradigma, positivistik dan non-positivistik. Nah, ini non-positivistik ini ada beberapa, termasuk interpretivisme, ya, kritikal atau kritisme, ya, dan posmo, ya, spiritualitas, dan masih banyak lagi. Bahkan salah seorang dosen UB juga Universitas Brawijaya menambahkan satu lagi yang namanya paradigma ilahi, ya. Ini berdasarkan kajian beliau ya. Nah, pendekatannya ini etnometodologi, etnografi, fenomenologi, dan beberapa yang kita akan bahas nanti ya. Ya, kemudian kita masuk paradigma interpretif. Nah,
Apa itu paradigma interpretif ya? Nah, paradigma interpretif di sini ya, paradigma interpretif sebenarnya merupakan paradigma di mana yang mengkaji terkait dengan sistem sosial ya, sistem sosial yang memaknai perilaku ya secara detail melihat fenomena yang terjadi di masyarakat, di akar rumput masyarakat, dan menggali pengalaman ya. Jadi ada interaksi sosial di dalamnya, perilaku, pengalaman ya dari objek yang kita teliti, misalnya masyarakat ya. Jadi makna yang kita dapatkan itu merupakan realitas sosial ya. Jadi kita harus lebih fokus di dalam melihat interaksi sosial masyarakat ya, interaksi sosial, pengalaman mereka bagaimana ya, perilaku mereka dalam melakukan interaksi, baik dalam interaksi sosial termasuk dalam interaksi ekonomi ya, bisnis ya, bagaimana mereka berinteraksi dalam sebuah bisnis atau dalam sebuah pasar misalnya. Apa yang menarik yang kita bisa lihat di situ ya, apa yang menarik ya, lebih spesifik ya, untuk kita angkat sebagai sebuah tema dalam penelitian. Kalau di Sulawesi Selatan ada dikatakan siri apese ya, siri itu adalah malu. Jadi masyarakat kita itu dalam bertransaksi ya satu kata dengan perbuatan, terutama dalam membuat sebuah perjanjian bisnis ya. Nah, itu. Jadi tanpa ada perjanjian tertulis, perjanjian bisnis akan selalu ditepati antara kedua belah pihak, karena itu tadi ya, ada rasa siri. Itu kan sesuai dengan paradigma kita ya, kajian kita. Nah, kemudian paradigma kritis atau kritikal ya. Nah, paradigma kritis ya, ini namanya kritis. Ini terkait dengan tata sosial yang lebih adil ya, tata sosial yang lebih adil. Jadi lebih kepada emansipasi sebenarnya ya, emansipasi dan kesamaan derajat. Nah, ini banyak sekali yang kita temukan di masyarakat, di mana ketimpangan itu terjadi. Jadi itu kita bisa kritisi. Atau kepemimpinan yang status quo ya, di mana kalau kita lihat pada zaman Orde Baru dulu ya, kenapa muncul gelombang demonstrasi besar-besaran untuk menuntut mundur, karena itu adalah itu merupakan bagian daripada kajian penelitian dalam paradigma kritis sebenarnya, karena masyarakat tidak ingin mengkritisi kebijakan pemerintah, ya, atau sebuah interaksi yang terjadi di mana kepemimpinan itu hanya didominasi oleh satu orang dalam kurun waktu berpuluh-puluh tahun. Ya, itu bisa dikaji itu melalui paradigma kritis atau kritikal. Ya, karena ada kesamaan atau emansipasi ya, terutama juga tentang perempuan ya. Dan status quo ya. Jadi ini adalah inti dari asumsi dasar dari paradigma kritis. Ada emansipasi, ada kesamaan, dan ada status quo ya, yaitu mengkritik kritisme terhadap status quo ya. Nah, itu kalau sudah ada dua unsur ini berarti itu adalah paradigma kritis. Nah, kemudian kita masuk ke paradigma posmo ya, disebut juga postmodernisme, disebut juga posmo ya. Nah, sebenarnya paradigma ini itu diilhami dari sebuah gerakan yang terjadi di Amerika Latin yang tidak puas terhadap modernisme yang diusung oleh negara-negara maju. Menurut mereka bahwa modernisme yang dibangun itu tidak memberikan manfaat yang signifikan dalam kehidupan manusia ya, dan bahkan budaya-budaya yang mereka telah pegang selama ini itu cenderung akan terjadi dekadensi karena lebih cenderung kepada materialistik ya, dan memperkaya diri sendiri ya, dan tidak lagi mengindahkan nilai-nilai atau value ya yang dianut oleh masyarakat. Nah, sehingga muncullah namanya pemberontakan dalam pemikiran untuk melakukan perubahan terhadap modernisme yang diusung oleh negara-negara maju itu tadi ya, yang pelopor daripada teori ini ya, modernisme itu. Nah, dalam pelopor dalam mengusung daripada paradigma ini, kita kenal itu ada 3 sebenarnya ya, termasuk yang terkenal itu adalah
Derrida ya, Derrida ini dikatakan juga Derrida ini yang istilah dia itu dekonstruksi, merubah ya. Merubah. Ada juga istilah rekonstruksi ya, rekonstruksi. Nah, ini bisa kita gunakan dalam banyak konteks. Sebagai contoh, saya sudah punya pemikiran ya. Nah, tidak apa-apa saya bocorkan ya. Fungsi manajemen itu ada 4. Menurut Jules Erteri adalah planning, organizing, actuating, dan controlling. Tetapi menurut pakar yang lain itu berbeda-beda. Ada juga kepemimpinan, ada juga macam-macam ya. Tetapi dalam pandangan saya, cuma ini saya belum melakukan riset, saya beranggapan bahwa itu masih ada sebelum planning, masih ada suatu fungsi yang sebenarnya fungsi itu ada tetapi belum dikaji sebenarnya, itu niat. Nah, cuma ini belum dilakukan riset. Ketika saya melakukan riset kemudian, dan itu saya sudah hasilkan dengan metode tertentu, maka saya bisa membuat sebuah teori ya, dalam fungsi manajemen itu ada niat. Jadi sebelum kita merencanakan harus ada niat dulu. Ya mungkin juga nanti setelah selesai controlling ada juga lagi satu tambahan fungsi. Kira-kira apa itu? Dan kita belum tahu. Silahkan diteliti ya. Nah inilah fungsinya kita memahami metode dan pendekatan supaya kita ini bisa menemukan ilmu-ilmu baru berdasarkan dari sudut pandang yang berbeda. Ya. Jadi jangan kita hanya fokus di satu sudut saja ya, karena kita tidak akan bisa keluar dari pakem, dari tradisi yang mengikat kita ya. Kita harus terbebas. Istilahnya kalau kita masuk filsafat ilmu, kita harus membebaskan diri atau kita harus terbebas dari penjajahan atau terbebas dari istilahnya apa ya ini, berhala-berhala ya. Nah, contohnya, maaf ya, bukan saya mendiskreditkan ini, atau kan ada tokoh-tokoh ketika dia berkata kita langsung mempercayai dia. Nah dalam filsafat ilmu itu tidak boleh ya. Kita harus membuang berhala, itu dianggap berhala. Karena dia yang berbicara adalah orang yang berpengaruh, maka kita langsung mempercayai ketika dia berbicara. Kita buang dulu itu. Ya. Dalam konteks masyarakat ada istilahnya, kalau mencari kebenaran, maka kita harus mengarungi 7 lautan kekafiran. Ini ekstrim sebenarnya. Tetapi coba kita renungkan, ada benarnya. Mengapa kita percaya Islam? Karena kita lahir dari Islam. Itu benar. Tetapi apakah cuma itu jawaban? Tidak, ya. Itu tadi pandangan kuantitatif bahwa kita Islam karena kita lahir dari Islam. Orang tua kita Muslim, ya. Tetapi kalau kita dalam paradigma lain, bukan itu jawabannya. Ya, jadi ini yang menarik. Jadi dekonstruksi ya. Jadi dari ini mendekonstruksi, merubah atau memperbaiki. Kalau tadi saya memperbaiki, kalau itu paradigma tadi rekonstruksi. Jadi fungsi manajemen harus rekonstruksi, menambahkan satu. Nah, di situ, begitu ya, itu. Jadi ada juga post-strukturalis Derrida, ada postmodernisme Leuter, dan post-paradigmatik Jos Koki. Ini kita tidak bahas secara mendetail karena keterbatasan waktu. Ya. Ini yang paling penting, merekonstruksi atau mendekonstruksi pendekatan Derrida, ya, ala Derrida. Nah, jadi ini menarik sebenarnya. Kritis, Anda mau kritis, Anda mau postmodernisme atau bagaimana? Tetapi ingat, sebelum Anda masuk, pahami dulu teorinya itu, pahami objeknya yang Anda mau teliti. Ketika Anda sudah masuk meneliti dan alat yang Anda bawa tidak sesuai, tidak apa-apa, kita ganti alatnya. Dan kita ganti, karena memang dalam penelitian itu, akhir sebuah penelitian paradigma itu kualitatif, ketika data-data yang kita dapatkan sudah jenuh, tidak ada lagi kebaharuan, nah, maka kita berhenti meneliti. Sepanjang masih ada informasi baru yang kita dapatkan, kita harus lanjutkan terus penelitian itu dalam koridor yang kita mau teliti. Berbeda kalau kuantitatif, begitu kalau angka-angka kita sudah dapatkan, misalnya 30 responden, sudah ada angka-angkanya, selesai. Nah kalau kualitatif tidak, lakukan terus kajian, riset-riset, kajian, wawancara, observasi, dan seterusnya sampai sudah jenuh datanya itu. Artinya data itu tidak ada lagi kebaruan, kita berhenti di situ. Nah itu ya, itu harus dipahami juga dalam etika riset kualitatif ya. Nah, kemudian ada paradigma etnometodologi, apa pendekatan? Kita masuk ke pendekatan ya.
Ini pendekatan turunan daripada paradigma, ya. Metode ini metode lagi. Kalau paradigmanya misalnya interpretif atau kritis, kita pakai pendekatannya apa? Ya nanti Anda pahami nanti ini supaya bisa menyesuaikan. Jangan sampai nanti Anda memakai paradigma A, tapi pasangannya pendekatannya adalah pendekatan ini B misalnya tidak matching, tidak relevan. Wah ini menjadi sia-sia juga karena nanti akan dirombak lagi kita punya riset. Saya melakukan riset 4 kali perubahan pendekatan. Karena setiap saya ke lapangan informasinya tuh kadang itu bergeser ya. Jadi ketika data alat yang kita bawa masuk ke hutan itu tidak sesuai dengan kondisi hutan, maka kita ganti itu alat. Ya, ini kan alat ini pendekatannya apa? Jadi dulu saya paradigma kritis, berganti belakangan interpretif, pernah juga pendekatan apa itu diganti dengan akhirnya belakangan menjadi pendekatan studi kasus dan pendekatan yang saya susun sendiri yang namanya Sirri Nafes metodologi. Nah, itu adalah hasil temuan saya di dalam disertasi saya dan ini sudah mulai digunakan oleh orang. Artinya novelty saya dalam penelitian ini selain dari penganggaran berbasis Sirri Nafes juga ada pendekatan metodologi yang saya lahirkan dan akan bermanfaat kepada manusia. Jadi ada unsur ontologinya, ada unsur epistemologinya, dan ada unsur aksiologinya, manfaatnya apa kepada manusia. Nah itu ya, jadi itu yang harus perlu dipahami bahwa etnometodologi. Nah nanti ada etnometodologi, ada juga yang namanya etnografi. Ini harus dipahami ya. Kalau Anda menggunakan etnometodologi, ya, berarti Anda hanya meneliti satu orang saja. Orang yang melakukan aktivitasnya sehari-hari, yang rutin, ya. Apakah dia manajer, apakah dia petani, apakah dia ibu rumah tangga, kepala keluarga, apa saja, ketua RT, ketua RW, yang penting satu orang yang diteliti. Itu namanya etnometodologi, bukan kumpulan orang. Tetapi orang itu bagian dari sebuah struktur. Contohnya dalam organisasi, berarti dia ketua, berarti dia bagian dari struktur. Ya. Yang kedua, ada yang dikatakan, ini syarat sudah saya katakan tadi, bahwa itu tadi bagian dari member dari sebuah komunitas, anggota ya. Contohnya pimpinan, berarti pimpinan dari sebuah organisasi. Dia petani, berarti petani kumpulan dari masyarakat tani atau kelompok tani ya, dan seterusnya. Ya, ada kegiatan sehari-hari. Ini adalah syarat dari etnometodologi. Kalau syarat ini tidak dipenuhi, maka Anda harus merubah pendekatan ya. Jadi dia petani, tapi dia bukan kelompok dari sebuah anggota kelompok petani. Jangan diteliti. Teliti dia bagian dari sebuah member. Dia ada sebuah member dari sebuah komunitas. Dan aktivitasnya dilakukan sehari-hari. Kalau sekali setahun, itu tidak boleh diteliti. Karena syaratnya ini adalah sehari-hari. Ya, ini syarat. Jadi setiap pendekatan ada syaratnya dan ada alat analisisnya ya. Kita berikan contoh misalnya ingin meneliti penjual sayur ya. Bagaimana sih penjual sayur itu menjajakan dagangannya dalam sehari-hari? Ini kan rutinitas. Tetapi tukang sayur ini adalah bagian dari kelompok tukang sayur. Kelompok misalnya apa? Kelompok mawar atau kelompok kangkung atau kelompok apa kalau dia berikan nama-nama sayur ya. Nah, jadi kalau kita coba-coba melakukan pendekatan yang lebih dekat dengan penjual sayur, kita bermalam di rumahnya, mengamati perilakunya, apa direncanakan pada malam hari, apakah ada perencanaan pembelian, di mana dia rencana mau beli, di pasar mana dia mau beli, atau langsung kepada penyalur utama, petaninya, berapa banyak dibeli, kemudian bagaimana perencanaan keuangannya, ya, jam berapa dia bangun, ya, jadi dan macam-macam itu. Saya pernah melakukan wawancara, tapi saya tidak pernah melakukan riset. Wawancara di luar. Saya itu Pak jam 4 itu sudah bangun. Jarak tempuh saya itu sampai 30 km. Ya, bayangkan, jadi PP itu 60 km. Jadi menarik sebenarnya, ya menarik diteliti. Kalau malam jam berapa tidur? Kalau siang pagi sampai siang kemana dia menjualnya? Apa caranya menjual? Ucapannya bagaimana? Pakai alat dalam menjual atau tidak? Apa klakson-klaksonnya? Itu kan kalau kita meneliti strategi pemasaran atau kalau kita dalam konteks spiritualitas,
kita melihat bagaimana strategi pemasaran berbasis Islami, berbasis syariah pada penjual sayur si A. Ada juga penjual sayur itu misalnya, kalau ketika lewat depan rumah, Assalamualaikum, Assalamualaikum, atau mungkin dengan ucapan-ucapan motivasi-motivasi dalam apa yang diangkatkan, apakah dia berdakwah juga, itu kan menarik sebenarnya diteliti. Jadi jangan kita, jadi kualitatif itu tidak sulit mencari objek penelitian, tidak sulit ya, mudah sebenarnya. Tapi kuasai dulu ilmunya, ya, kuasai ilmunya dulu ya. Jangankan penjual sayur, titik pun kita bisa teliti dalam konteks syariah. Allah mengatakan, saya yang awal, saya yang akhir. Ya toh, nah, tadi kan itu fungsi manajemen awalnya apa? Niat. Niat itu dari mana? Berarti pendekatan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya bagaimana? Ucapkan alhamdulillah. Awalnya ucapkan bismillah, niatkan. Akhirnya ucapkan alhamdulillah. Nah, hubungkan dengan kalau kita pendekatan kearifan lokal, nah, ada dalam konteks Bugis misalnya mengatakan, ketika ada pekerjaan yang Anda lakukan, jika awalnya baik, walaupun tengahnya tidak baik, insya Allah akhirnya akan baik. Ini, ya, jadi pendekatan apa kita menggunakan? Kearifan lokal, berbasis syariah, atau bagaimana? Nah ini dia ya, jadi silakan nanti berimprovis, merenung. Jadi jangan langsung memutuskan ini satelit, merenung dulu, bertafakur dulu, bersyukur, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sendiri itu hari yang paling terakhir memasukkan judul penelitiannya. Semua teman sudah masuk. Pak Andi, sisa Bapak ini ditunggu. Saya bilang tunggu dulu. Saya harus merenung dulu ini ya. Buru-buru juga hasilnya tidak maksimal. Tidak akan bisa memberikan sebuah manfaat yang bermanfaat bagi masyarakat, bagi umat. Alhamdulillah dengan saya memang 6 tahun kuliah, tetapi ya hasilnya ya bisa memberikan kontribusi ya, yang menurut pandangan saya dan teman-teman ya bisa memberikan dampak yang bagus, kontribusi yang baik ya. Ya. Nah, jadi harus merenung dulu, jangan tergopo-gopo menentukan sebuah sebuah tema atau judul penelitian. Coba apakah penelitian Anda ini akan memberikan manfaat yang baik ya. Itu. Yang kedua adalah ya etnografi. Ini kebalikan dari etnometodologi ya. Kalau etnometodologi itu hanya satu orang saja dan bagian dari member ya, komunitas, member dari sebuah komunitas. Kalau etnografi adalah dia komunitas atau komunal ya. Misalnya masyarakat adat. Kalau dalam konteks kearifan lokal. Kalau dalam konteks organisasi misalnya persatuan dosen ya, persatuan mahasiswa, itu kan komunitas. Nah, itu yang kita mau teliti ya. Kita melihat apakah terkait dengan perilaku ya, budaya atau sosial dalam berinteraksi ya. Nah, itu adalah etnografi. Jadi lebih dari satu orang ya. Kemudian apa yang diobservasi pada pendekatan etnografi ya. Jadi bisa budaya yang menyeluruh ya, misalnya baik bersifat material kayak benda-benda budaya, artefak kalau itu kearifan lokal, pakaian, bangunan, maupun yang bersifat pengalaman ya, ini abstrak pengalaman. Kemudian kepercayaan ya, kepercayaan. Nah, jadi etnografi bisa melihat kepercayaan. Apa sih motivasi organisasi dosen itu membentuk organisasinya? Nah, itu bisa diteliti. Karena itu etnografi ya. Nah, jadi selain yang bersifat kebendaan juga bersifat abstrak, pengalaman, kepercayaan, norma dan sistem nilai kelompok yang diteliti ya. Tetapi ingat yang lebih unik ya. Jadi kalau kualitatif itu selalu yang lebih unik, lebih spesifik ya. Kalau yang kadang kalau yang biasa-biasa saja ya, kadang juga kita baca juga kurang menarik. Kecuali kalau di situ ada yang betul yang biasa-biasa, tetapi ada yang unik yang muncul ya silakan ya. Cari apa yang kira-kira yang lebih spesifik dan unik ya. Kalau di Gorontalo itu kira-kira apa yang menarik? Adakah kebudayaan lokal yang berhubungan dengan syariah terkait dengan bidang ilmu kita yang bisa melahirkan sebuah hasil riset yang bermanfaat? Kira-kira apa ya? Nah, ini butuh perenungan ya yang lebih dalam.
Ini adalah kumpulan penjual sayur. Ini kan etnografi ya. Nah, kemudian interaksi simbolik. Nah, ini dia ya. Interaksi simbolik ya. Ini pada dasarnya ada di sekeliling kita ya. Jadi tidak usah lagi biasa kalau penelitian kuantitatif kadang kita pusing menentukan di mana kita mau riset. Apakah di perusahaan A, perusahaan B? Kalau di kualitatif di mana saja. Pada diri sendiri kita pun kita bisa teliti, I and me. Ya. Di dalam lingkungan keluarga kita bisa teliti bagaimana sih sistem perencanaan keluarga kalau berbasis syariah atau kearifan lokal atau berbasis apa ya, bisa diteliti. Coba pendekatannya apa? Ini juga yang harus dipahami lebih jauh ya. Jadi interaksi simbolik itu berkaitan dengan interaksi misalnya tubuh, kita bisa mengamati tubuh, vokal, suara, ekspresi tubuh ya. Itu merupakan simbol semua yang tentu memiliki arti dan makna tersendiri. Dalam organisasi juga ada simbol-simbol yang harus dikedepankan. Simbol apa misalnya? Ya. Kalau kita di media sosial, kita like, simbolnya apa? Kalau kita sedih, simbolnya apa? Jadi itu kan semua perlu diteliti. Ya. Kita termasuk bunyi-bunyian, termasuk logo semuanya itu kan bisa kita interpretasikan ya. Misalnya BMW, Honda, General Electric ya, atau atau misalnya bendera, ini kan ada simbol ya. Merah itu apa, putih itu apa misalnya. Jadi itu bisa diteliti sebenarnya. Apa makna di balik simbol itu? Kita hubungkan dengan aspek pemasaran, sumber daya manusia, keuangan, sesuai dengan bidang kita. Kira-kira apa? Itu juga sebuah simbol ya. Kemudian dramaturgi ini adalah beberapa slide akhir dari materi kita hari ini. Nanti setelah itu kita diskusi. Nah, dramaturgi ini sebenarnya panggung sandiwara ya. Jadi sandiwara kehidupan yang disajikan oleh manusia ya. Kalau Anda lihat teater, penyajian yang di televisi itu ada drama-drama, itu kan bagian dari ini sebenarnya ya. Nah, jadi ketika Anda ingin melakukan riset, meneliti tentang kemiskinan atau pengemis, maka Anda harus terjun berbaur dengan mereka dengan menggunakan pakaian yang mirip dengan mereka. Coba kita lihat ini, orang berpakaian jas dengan orang berpakaian cepat campi ketika melakukan riset, kira-kira mana lebih relevan ya? Nah, jadi dramaturgi itu adalah bagaimana kita masuk ke sebuah panggung ya, sehingga membaur dengan mereka dan melakukan fata morgana supaya orang melihat kepada kita itu sekarang akan kita pengemis, dan kita melakukan riset, wawancara dan seterusnya ya. Nah, itu. Nah, kemudian ini studi kasus, ini sudah umum kita dapatkan, kita lewatkan saja karena ini terkait dengan karena studi kasus ini dibatasi oleh waktu ya. Nah, kemudian terakhir adalah SIRIN APC metodologi. Ini adalah sebuah metode pendekatan yang saya susun, yang saya konstruksi ya, bahwa dalam budaya Bugis Makassar itu ada dikatakan siri. Siri itu malu dan PC itu adalah empati atau toleransi kebatinannya. Jadi ketika saya melakukan riset 3 tahun ini mempelajari ini, saya menyimpulkan bahwa metode SIRIN APC adalah metode yang meletakkan unsur transendental nilai ini ya, yang yaitu kepekaan batin, rasa siri dan rasa PC dalam melihat fenomena atau problematika masyarakat yang dihadapi. Jadi syarat-syarat daripada metode ini ya ada beberapa. Yang pertama ada keterpurukan. Jadi ada syarat-syaratnya ya. Baik itu orang miskin maupun orang kaya pasti akan mengalami namanya keterpurukan. Ada namanya sebuah masa di mana dia mengalami drop atau mengalami sesuatu yang tidak diharapkan. Tetapi ada upaya untuk keluar dari masalah itu. Ini dia. Kedua. Yang ketiga untuk meningkatkan harkat dan martabat. Karena siri itu adalah untuk meningkatkan harkat dan martabat.
Mengapa orang mau mengorbankan jiwanya? Karena dia ingin mempertahankan harkat dan martabatnya. Nah, jadi ini saya sudah buat sebuah riset yang menggunakan alat analisis ini. Ya, sudah 2 riset yang saya buat ya. Jadi nanti Anda bisa lihat juga di Google, ada cari saja saya Andik Matengaragau, cari Sirin APC itu akan dapat ya. Ya. Nah, ini adalah slide terakhir, merupakan ini kurang lebih demikian, tetapi setiap institusi perguruan tinggi memiliki metode tersendiri dalam pandangan tersendiri dalam membuat sebuah struktur hasil riset ya. Misalnya ini ada pendahuluan, ini ada konteks penelitian, kita menggunakan fokus penelitian bukan rumusan masalah. Kemudian tinjauan pustaka, ada tinjauan teori dan konsep. Ini juga dalam kajian kami, walaupun tidak ada bab 2 tidak masalah sebenarnya. Karena kita ingin melahirkan teori, kalau kualitatif ingin melahirkan teori, berarti kalau perlu jangan teori melahirkan teori, ya. Kalau perlu teori lahir dari memang hasil interaksi kita di objek, ya, atau di aktor yang ada. Nah, tetapi ya karena namanya adalah ilmiah, maka tetap kita tambahkan dengan landasan teori. Nah, kemudian metode penelitian ada situs dan waktu penelitian. Jadi situs bukan tempat, tapi situs ya. Situs itu lebih spesifik. Nah, kemudian ada juga paradigma. Nah, di dalam ini ada paradigma juga. Ini yang penting ini. Jadi ada paradigma ya. Paradigma, baru metode pendekatan apa yang digunakan, baru teknik analisis data. Nah, ini kita belum membahas teknik analisis data. Nanti pada kesempatan lainnya kalau ada waktu. Nah, kemudian masuk, misalnya tadi paradigma di sini ya. Paradigma misalnya interpretif atau interpretivisme. Kemudian atau kritikal ya, kemudian metode pendekatan saya gunakan Sirin APC metodologi atau fenomenologi. Ya, alat analisisnya apa? Misalnya begitu ya. Nah, kemudian kesimpulan, keterbatasan, dan terakhir ada manuskrip wawancara. Kalau di ini kualitatif ya, ada manuskrip. Jadi ketika kita melakukan riset wawancara, jadi kita harus buat manuskrip dan dilampirkan di bagian belakang. Jadi jangan kita merekayasa. Apapun yang dikatakan dalam bahasa apapun silakan. Kalau bahasa Gorontalo ya dalam bahasa Gorontalo nanti diterjemahkan juga di bawah. Karena originalitas statement yang mereka ucapkan itu adalah dasar daripada data yang kita akan olah. Foto jika ada dan lain-lain ya. Nah, ini kurang lebih bahasan kita hari ini. Terima kasih atas atensinya. Demikianlah tayangan kami, semoga memberikan manfaat dan jangan lupa menyebarkan informasi kebaikan kepada umat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.